Welcome to Bang Bang Bang. Aduh, akhirnya syuting lagi, bos. Minum dulu. Terima kasih Om Ded ya. Gue bacak semua. Udah berapa lama nih gak ketemu nih? Hampir setengah tahun loh, Nil. Nggak tahu. Jadi pada kesempatan kali ini, sesuai dengan request kalian di TikTok yang bilang, Dok, ayolah review sepatu-sepatu yang kemarin, tolong di YouTube biar lebih detail. Oke, kita penuhin. So, sepatu ya dong, sepatu. Oke. Woi, ya. Tenang, yang di sini kita copot karena ya saya udah vaksin, udah swab antigen, bos, ya 26 kali. Dan kita akan bahas sepatu yang lagi mantep. Kolaborasi yaitu Ventela. Ya, Ventela itu sebenarnya sudah terkenal ya dari lama. Cuman ini di tahun 2021 dia mengeluarkan dua segmen yang menurutku sangat-sangat liar kolaborasinya. Kok bisa? Kita lihat. Pertama dia meriliskan Ventela Bajatex. Bajatex itu singkatan dari Bandung Jaya Tekstil. Kolaborasi dengan PT SRI. Jadi kalau orang Jawa bilang balungan kuat kolaborasi dengan balungan kuat. Dan ini dirilis dalam berbagai macam artikel. Artikel yang aku bawa adalah artikel yang paling sering aku pakai. Aku pakai 2 kali dan bahan denimnya asik. Untuk artikel kedua, ini kolaborasinya luar biasa ngeri ya. Yaitu Gading Martin dengan Neville Army dan Mas Ipam dengan Ventela dengan tajuknya All Is Well dan Papa Gading. Kita cek aja. Pertama kita akan mulai dulu dari Ventela Bajatex. Kalau dari box ini biasa, jelas biasa bosku. Ya, ini kita agak attitude lah ya, karena kan ini bakal disebarin di grup WA. Nanti kalau kita teriak-teriak, takutnya banyak yang jantungan, bahaya. Nah kita lihat ya, box coklat. Harganya udah saya copot karena dipakai 5 kali. Ya ini dari Bajatex, harganya di sini adalah Rp309.800. Size maksimal 43 dari SRI. Nih karena melengkung gini kalau dipakai Foxing 40 tipe. Ya, tipe 40. Dan kalau kalian lihat di Ventela ini udah kepake ya. Ciri khasnya adalah ini kan untuk bagian depan, bagian jempol lah, biar kalau nekuk langsung gini loh. Ya, terus namanya aja Bajatex. Bajatex tuh banyak tekstil, cuman ini lebih ke denim, bener pertanyaan. Ini denim dan ini tuh hati-hati kalau kena air hujan, namanya denim indigonya ini bisa luntur. Dan ini akan nanti kalau dipakai terus dia biru-biruan gitu loh. Keren. Kenapa? Kalau lo pakai kan banyak pengalaman tuh. Kakinya jadi biru. Nyindir brand sebelah kan. Itu masa lalu di Inci Pengitras. Nah kita bumi hanguskan itu. Hati-hati loh, udah pindah pabrik loh. Halo yang nyindir bukan saya loh. Daniel Manangar. Kok disebut merek sih? Lah daripada kamu modus-modus saya sebut apa? Tur. Nggak pindah pabrik ya. Nah, jadi kita balik lagi. Nah, ini lihat nih. Outsole-nya udah custom ya kan? Dan Foxy-nya ini keren dan bagian belakang sih yang keren. Kayak Vans Pro ya. Dengan harga 300.000 dapat kayak gini. Kemarin aku sempat ngecek, aku pakai ini di beberapa event, meeting dengan beberapa orang ya. Dan mereka nggak ngira ini produk lokal. Tahu nggak? Karena ini Ventela nggak Ventela banget. Kalau kamu lihat ini kayak bias logo V-nya. Justru aku tuh paling nggak suka logo cacingnya ini. Nah, insole tetap empuk karena ini ada aku pakai. Karena aku udah pakai, aku nggak akan share fittingnya ya. Kalian bisa cek di TikTok atau kalian bisa cek di Instagramku tuh fittingnya udah ada. Aku nggak akan share di sini. Nah, dia ini maksimal sampai size 43. Fittingnya kayak Converse 70s. Ya. Terus aku paling suka itu jujur dari bagian ini adalah menurutku apa? Yang paling aku suka. Foxing itu tebel kayak 40, tipe 40. Nih. Dan ini nih buat motoran enak.
Aku udah pakai ini buat motoran pakai ranking. Lu tahu kan oli sampingnya kayak apa? Hitam-hitam ya. Dan ini kalau bisa kalau dipakai jangan dicuci. Jadi ini justru lawannya Susan Care. Kenapa? Kalau dicuci luntur dong. Jadi nggak natural. Emang harus kalau mau cuci ya fast cleaning doang, micolnya doang. Tapi kan kalian bisa nyuci sendiri. Sayangnya adalah ini cuma sampai size 43. Bisa dicek di sini. Nih, 44, sorry. Sampai 44 rata. 36 sampai 44. Masih bisa. Ya. Nah, Ventela ini tidak tepat kalau disebut UMKM. Enggak, karena mereka udah pabrik besar, pegawai udah ribuan. Ya, cuman supportnya adalah dia tidak pernah menjualkan B2C langsung. Nih, B2C itu adalah teknik penjualan dari brand langsung ke customer tanpa distributor. Nah, Ventela itu masih memaintain teori ekonomi, produsen, distributor, konsumen. Nah, ini bonus bisnis nih. Jadi mereka tuh hanya menjualkan ke reseller tok. Jadi kalau mau beli, kamu mau pakai e-commerce hijau, e-commerce orange bisa. Cuman kalau aku ya hijau lah bu, Tokopedia. Nah, kita lihat ini yang pertama, baja teks 300.000, dapat ini, worth banget. Ini ada saus bakso. Nah, pertanyaannya. Oke, apa ya? Kalau dia di resell, nggak bisa. harganya berubah. Nggak bisa. Ventela memberi pada reseller. Reseller itu di diskon. Jadi untuk reseller, nah ini hebatnya Ventela, karena mereka memaintain UMKM, UMKM-nya itu adalah dididik menjadi distributor. Kalau kalian membeli Ventela menjadi reseller, mereka nggak ada batas limit, ada batasnya minimum penjualan. Lu beli 100 lusin, lu akan menjadi distributor kota. Nanti dialihkan, lu diskonnya berapa persen. Kalau nanti lu beli cuma 5 lusin, lu beli dari distributor kota. Jadi chain-nya itu bagus. Cuman sayangnya adalah distributor ini tidak di-maintain. Ini kelemahannya Ventela adalah, dan ownernya mengakui kemarin, timnya Ventela itu mengakui bahwa mereka tuh tidak bisa memaintain distributor agar memasang harga eceran terendah. Jadi kadang mereka juga masang di e-commerce tuh harga diskonan. Nah itu yang bahaya. Jadi buat saran distributor, jangan menjual langsung juga B2C. Kalau kalian udah jadi distributor gede ya mainnya cari reseller lagi dong. Ini untuk yang baja teks, dan ini stoknya unlimited. Jadi di repro terus kalau sold out. Ini yang pertama ya. Nah untuk yang berikutnya, ini kita taruh dulu ya. Nah, monggo. Thank you Pak E. Curhatan nih. Nah, kita akan lihat yang Ventela All Is Well. Bagian depannya ada tulisan Evil. Ya. Ini jelas sama. Dan boxnya ini didesain langsung oleh Gading Martin. Didesain langsung oleh Om Gading, Papa Gading. Didesain langsung, diberikan oleh ke Evil untuk di finishing, lalu diberikan ke Ventela diproduksi. All Is Well ini katanya karena sepanjang mereka punya masalah, Gading tuh salah satu orang yang kalau di media relax. Seberat apapun masalahnya Gading, dia tuh orangnya relax dan stay cool. Tidak stay cool merek kaos kaki. Stay calm. Ya kan, dan tidak terpengaruh apapun. Di sini unik ya, ada tulisan Martin Gading Eval 2021. Ini kolaborasi 3 brand. Nah, kalau kolaborasi 3 brand, wajar kalau yang makan banyak. Ada Ventela, ada Eval, ada Gading, maka harganya pasti akan lebih mahal, tapi unlimited stoknya. Nah, Evil itu brand dari IPAM, Laurentius IPAM, dan yang bapaknya yang punya C59 di Bandung. Nah, ini kita lihat. Paper box-nya bahkan custom, bro. Nah, terus mulai lah dapat surat-suratan. Gue jujur bosen bro, kayak gini tuh sebenarnya nggak penting sih, surat-suratan kayak gini. Mendingan udah mulai bosen, ini juga nggak akan dibaca juga. Mending kalau saran gue surat-suratan ini kalau nggak dikasih piagam penghargaan aja, plakat sekalian kalau penting. Nah, si IPAM itu salah satu yang mengkritik Ventela karena dia tuh nggak suka ada cacingnya. Tapi Ventela harus mempertahankan cacingnya, maka mereka menemukan solusi. Cacingnya yang bagian dalam dijadiin sweat warna black, jadi secara nyaru, ilusin optik gak kelihatan. Tapi kalau bagian luar ini pakai velcro, ya kan? Nah, velcro-nya ini khusus untuk yang FNF, ini kan FNF. Ini harganya 439 sesuai dugaan. Harga normalnya 200-an, 298. Tapi karena yang collab banyak, kita dinamai 100 kan. Nih. Nah, karena FNF biasanya velcro-nya itu harusnya cuma yang warna ini 3M. Ini jadi kalau di foto nyala, jebret, nyala. Tapi kalau misalkan khusus Tirta nih, karena aku suka buat warna hijau, dikasih hijau sama putih. Nah,
Jadi nanti kayak gini bro. Jadi kalau dijual bebasnya itu ada warna lain? Enggak, ya cuman warna 3M toh ini. Oh, krem. Jadi yang kayak gini. Ini kalau pakai 3M. Ini kalau kena cahaya dia mantul. Nah kalau misalkan warna yang lain ada yang warnanya, nah ini leather. Sopo lah cok, jingan. Ini bahkan sweat juga, ini dalamnya sweat juga bisa. Jadi bisa belang. Kreatif kan? Dan ini dia jual dengan harga 400 tok. Dan ini baru ya, belum aku pakai karena yang aku pakai yang high. Nah, kalau aku jujur lebih suka ini dipasang yang warna hitam. Karena aku juga nggak suka cacingnya. Jadi si siapa namanya? Si Ipam itu emang bisa membujuk Pak Tommy untuk logonya ini di take out yang logo cacingnya dan bisa dibuat velcro. Dan ini kreatif Pak, ini mahal loh. Nah, si Ventela ini kalau kita lihat di bagian dalamnya aja insolnya detail bro. Ada tulisan Papa Gading La Vita e Bella per se adesso. Gua nggak ngerti artinya apa. Lu cari aja di Instagramnya Gading Martin dah. Terus di dalam ada tulisan all is well. Gua kalau lihat ini itu inget apa? Macbeth. Ya. Dan ini ada tulisan E. Ingat apa? Apa? Oh ya, karena Ipam suka banget sama fragmen ya. Terus di sini ada tulisan Ventela. Ini menurutku adalah salah satu rilisan Ventela paling bagus. Jujur. Paling bagus. Aku bisa jamin ini paling bagus. Karena mahal. Kan? Kaisang kemarin? Bagus ini. Iya, bagus ini. Yang paling bagus. Ini lihat ya, kalau dari jauh aja, ini udah kayak Macbeth Elliot. Bagus. Dan ini hebatnya adalah bagian depan, kalau kita bandinginnya Bajatek, itu kan rubber. Ini rubbernya kayak keset-keset gitu. Dan yang kejutannya ini, lo tadi inget kan gam ya? IC Soul bro. Dan ada tulisannya Papa Gading. Luar biasa ya. Ini menurutku kejutannya IC Soul. Dan ini dijual dengan harga segini. Orang bilang, loh ini kan Noir punya NTL. Jadi gini, Noir itu yang nyiptain Ventela. Gimiknya NTL yang nempel di situ. Jadi Noir itu yang nyiptain bukan NTL. Yang Noir yang nyiptain ya Ventela. Ya, that's it. Tapi ditempel logo NTL. Itu ya. Nah terus, ini rilisnya barengan berdarah-darah. Rilisnya ini barengan dengan rilisan sepatu yang lain yang gede-gede. Mau tau apa? Patrobas SNTL, Fuse Concept STL yang bersebelas, Kompas sama Barbecue Mountain Boys. Ini rilisnya barengan, gila. Jadi ini sebenarnya dan rilis pada tanggal 1 April hari ini. Dan aku karena nggak bisa datang ke acaranya opening di Caps sama Shirley sama Ipam, aku memutuskan untuk mereview sendiri. Jadi sorry ya Pam, aku review sendiri. Dan ini kalau dari jauh keren bro. Jadi kalau di Ventela, aku anggap ini adalah rilisan terbaiknya Ventela selama ini sepanjang aku pernah pakai. Sebenarnya paling bagus yang aku pakai itu yang leather, yang kita kasih Pak Sandiaga, yang warna biru abu-abu. Itu bagus banget tapi saya nggak diliris. Kenapa? Karena mahal leathernya. Nah, hal inilah yang membuat aku bilang ini keren, Nil. Keren. Nih ya, nih kita lihat ini. Nah, itu kan pas yang di heel, apakah sakit waktu dipakai? Enggak. Di sini ada leather ya ternyata, dikit. Oke. Enggak sakit. 110. Wah ini 9. Karena kesempurnaan yang mirip Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk Ventela. Nah, terus gimana kalau kita di konten peng ini, biasanya aku cuma review satu brand lokal. Kita akan face to face-in dengan brand yang trending banget, yang sold out, yang collab sama Endang Sukanti kemarin, yang sold out di e-commerce, yang sold out di Twitter. Kita langsung face to face-in lawan Aero Street. Wah, thank you bang. Kita face to face-in. Apa jadinya jika Ventela Eiffel yang harganya 439.000 velcro dibandingin sama Aero Street yang akan collab sama sebuah esport team bernama Aura Esport, The Fire in You. Gimana? Ini produk
Yap, ini belum rilis sama sekali. Dan aku yang megang dan ini size sangat kecil. Sekarang kita tebak. Lu tahu harga berapa? 99.000. Dah, pulang. Nah, sekarang orang berpikir, kenapa sih si Aero Street bisa membuat Rp99.000 dengan box yang kualitasnya sama persis sama Ventela? Ya, kita jawab. Jadi perbedaannya adalah investasi pada Foxing, yakni bisnis. Ya, kalau si Ventela dia mainnya vulcanize. Investasi vulcanize itu mahalnya di rubber. Gue yang soto ya, tapi ini mahal. Lemnya mahal, ya kan? Harus ngelem, harus apa? Prosesnya banyak. Ada gerida penghalusan. Ya, kalau ini sistemnya inject. Inject itu adalah gimana caranya lu investasi terbesarnya di awal, yaitu membeli mesin pencetak solnya ini yang dari pilot. Jadi kalau inject itu ibaratnya kayak gini. Lu kasih tanaman, lu masukin mesin, langsung kecetak potnya. Kalau ini, lu harus misah, beli potnya, beli ini lu giniin. Ada plus minusnya. Kalau vulcanize, ya, vulcanize asik dilihat, ya. Kalau ini bentuknya cenderung bulky, dedisius, tetapi kadang juga bisa buat yang kayak gini. Tapi kalau lebih look ini. Nah, lucunya si Aero Street ini gilanya, dia investasi mesinnya itu terinspirasi dari apa tebak? New Balance 990. Ownernya tuh sangat suka banget New Balance 990 dan 991 yang dipakai Steve Jobs. Dan 992 yang lagi rilis di MAP. Emang terinspirasi dari itu. Dia kulik-kulik, dia beli mesin, dia mirip-miripin sama midsole-nya. Sama Nike M2K Techno alias Nike. Loh, kan M2K. Nggak salah kan? Salah. Bajin bro. Hah? Bajin. Oh ya. Nah, kita lihat ini ya. 100.000 bos. Dan insole-nya ini dikritik. Insole-nya keras. Nah, si Aero Street pinter. Oke. Aero Street bilang sama kita. Oke, karena insole keras, silakan lu menambah 20.000, lu akan dapat insole yang empuk, yaitu Gauge. Jadi 119. Nah, kalau inject, ciri khasnya dalamnya kayak gini, bro. Nih, nyatu. Kayak waffle gitu ya. Ya, otomatis awet gak, bro? Awet lah. Ya, kalau ini awetnya tergantung apa? Kualitas lem. Ya, Lem. Inject ini ngejar investasi mahal di mesin. Tapi karena mesinnya bisa cetak banyak, jadi murah kan HPP-nya. HPP satu sepatu bisa 40.000. Jadi nanti ada sejarahnya. Kenapa kok dia memilih pertanyaannya harga 99, padahal dia bisa menjual 200.000 dan 300.000? Jawabannya adalah karena Aero Street itu adalah brand lawas yang dari tahun 2000-an itu jualnya di pasar di Klaten. Ketika pandemi, mereka tuh lakunya pada waktu sekolah. Ketika pandemi, orang sekolah itu stop. Yang terjadi adalah dead stock, bro. Dead stock barangnya. Kalau barangnya dead stock, yang terjadi adalah mereka nggak bisa muter. So anaknya memikir, barangnya di pasar yang dijual Aero Street itu biasa 70.000-an sampai 60.000-an. Sepatu pasar 50.000-an. Karena dia takut nggak laku di e-commerce, dia rilis kayak gini dengan harga 100.000. Jadi awal mula dia jual 99.000 itu bukan karena apa, malah takutnya kemahalan. Ternyata pecah, bro. Ya udah. Berarti sebelumnya nggak di e-commerce nih dijual. Dia selama berbelasan tahun di pasar. Justru pandemi ini yang membuat dia e-commerce dan dia menjadi tambah kaya lagi. Makanya aku bilang, pandemi ini itu juga momen buat Aero Street. Tanpa ada pandemi, Aero Street itu nggak akan seterkenal sekarang. Karena gara-gara pandemi, dia mengalihkan barang yang biasa di pasar ini dijual di online dan kaget, bro, pasarnya. Tapi kampanye juga gimmicknya keterlaluan. Dia mengatakan harga lokal, produk lokal, harga non interlokal. Tapi akhirnya beliau minta maaf, Mas Adit minta maaf dan tidak membuat statement itu. Nah, kalau kita bandingin outfitnya Aero Street, bisa cek TikTok ya. Kalau kita bandingin detail, ini jahitannya pun rapi. Iya, injek, bro. Dan ini tidak bisa dikatakan UMKM, tapi hebatnya dua-duanya. Ini memberi lapangan pekerjaan untuk orang Soreang, ini memberikan lapangan pekerjaan untuk orang Aero Street, PT Pakis. Dan ini diproduksi oleh PT Pakis buatan Indonesia. Rapi kan? Skate
Yap. Pak, minum dulu Pak, 5 dalam Pak. Oh iya Pak. Seger kan? Air mineral pegunungan diproses dan dibotolkan langsung di sumbernya. Maaf ya Pak Botak. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau di face to face-in nggak adil. Salesnya ini mengerikan. Aerostreet itu kemarin runner up di brand sebelah Oren, dia runner up di bawahnya Rico. Ya. Dan itu tanpa bedanya, ini B2C-nya nggak ada, pakai distributor. Ini tanpa distributor, bro. Karena dia kan pasarnya dead stock. Dua-duanya sama-sama crazy rich. Face to face-in, ya kan? Kalau ada yang pengen face to face-in, lawan Ventela, endingnya gimana? Install empuk ini. Iya, ini juga empuk. Nggak, empuk ini. Empuk itu ya. Dia aja mengaku installnya keras, maka diganti sama GHK. Kalau install sama GHK masih imbang. Kelemahan berikutnya, ini size-nya sampai 43. 44 ada sih, tapi jarang. Terus, dia vulcanize udah nggak ada. Udah Terus sizingnya dia, kalau ini down size, ini up size. Jadi kalau lo biasa pakai 42, ini 43. Dan kemarin, ini kalau buat branding, ini unlimited stock, ini unlimited stock. Jadi ini pertarungan dua kota bro, Klaten versus Soreang. Nah, nggak tahu nih menang mana. Ini Evil unlimited stock. Unlimited stock. Wow. Dua-duanya ini gila-gilaan. Ini collab sama Aura, ini collab sama Evil. Udah nggak tahu nih kayak apa. Dan yang paling keren nih, lihat. Ini rubber nih. Rapi kan? Ya. Gimana kalau misalkan kita face to face-in dengan sepatu yang lain, namanya Viergo. Ini masih sekembaran sama Ventela. Nih. Oke, kita face to face-in sama yang lebih imbang, Viergo. Jadi grupnya SRI akhirnya membuat sepatu untuk ngimbangin si Aerostreet, tapi kategori vulcanize. Namanya sepatu Viergo. Vulcanize dengan harga 180.000. 180 ya. Untuk fitnya, kamu bisa cek di TikTokku, viral juga, di Twitter juga viral, kita cek. Tapi anehnya, di TikTok yang paling viral menurutmu yang mana? Karena aku review dua di TikTok. Ini yang paling viral. Ini masuk FYP bro, sampai ratusan ribu views. Ini nggak sampai 10. It means orang itu penasaran dengan sol-sol yang unik. Inilah impactnya New Balance. New Balance 5. Ini kalau kita lihat, ini udah aku pakai sampai 10 kali ya. Ini kalau kita lihat mirip apa? Otentik. Ya. Waffle. Custom udah, tapi mirip-mirip. Ada namanya. Viergo. Dan ini tipe midsole 35. Ini dipakai enak. Kelebihannya selalu insole empuk. Tahu nggak yang diturunkan kok bisa jadi murah apa? Counter heel. Counter heel biasanya kan material ini rubber. Sama kayak ini, sama kayak yang Ventela tadi untuk two cap. Ya. Terus kanvasnya ini keras. Tapi kalau di face to face-in yang bisa ngimbangin Aerostreet itu adalah sepatu Viergo kalau dari Vulcanize. Masih ada banyak brand lain, GHK itu bisa ngimbangin juga. Gozeal itu bisa ngimbangin juga. Sepatu kampus atau brand side brandnya dari Geomax, Atletica. Nah, dua brand ini kalau di face to face-in lu yang milih. Lu mau Vulcanize murah ini, lu mau sepatu running ala-ala Decus ya ini. Dan ini akan menjadi new entry di sepatu. Jadi kalau lu udah beli ini, diharapkan lu akan beli brand yang lain. Sisanya tergantung lu nentuin. Detail ya. Nah kalau ini buat bisnis, nah ini tipsnya. Buat kalian anak muda yang mau bisnis, ini buka reseller, ini buka reseller. Lu latihan lah jual di kota-kota lu, bisa cuan tipis-tipis. Berawal dari lu cuan muterin 100 ribuan, sampai nanti lu akan jualin sepatu yang harga jutaan. Itu aja kalau dari aku bos-bosku semua. See you in the next vlog. Gimana bos? Senengan sama kontennya? Ya seneng lah. Kalau senang, jangan lupa di-share di grup WA keluargamu. Bodoh. Nggak subscribe tuh. Hah? Nggak subscribe. 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 Nggak perlu. Nggak usah. Mau subscribe, mau nggak, terserah.
dan seluruh konten vlog, podcast, apapun itulah yang ada di Peng Peng Peng, no AdSense. Serasa premium kan?